Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua luar biasa. Boleh kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu? Dan pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan juga menanti-nantikan kita, menanti-nantikan untuk mencurahkan kasih-Nya buat kita. Oleh sebab itu, mari kita semua datang di hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh kita menikmati hadirat Tuhan, biar kita boleh mengalami kebahagiaan pagi hari ini, karena kita menanti-nantikan Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita satukan hati kita berdoa. Shalom maralabaya namaralabaya shalom. Tuhan, ini kami Bapa. Kami tahu Tuhan, keberadaan kami pagi hari ini punya satu tujuan yang sama, yaitu kami mohon menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Berikan kami kekuatan pagi hari ini Tuhan. Berikan kami kemampuan juga Tuhan, untuk kami boleh memfokuskan pandangan kami hanya kepada-Mu Bapa, supaya kami boleh menikmati kebahagiaan pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah saat-Mu, ini adalah waktu-Mu untuk Engkau juga Tuhan menanti-nantikan setiap kami untuk mencurahkan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mempersembahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepada-Mu. Shalom.
tos kanan kiri, ya. Minim itu 10 atau 20 orang. Tanda kita sepakat. Ya. Amen. Luar biasa. Wow. Puji Tuhan. Saudara percaya bahwa hari ini Tuhan menanti-nantikan saudara untuk menyatakan kasih-Nya bagi saudara. Amin. Oleh sebab itu jangan malu-malu memuji Tuhan. Haleluya. Boleh menari buat Tuhan. Boleh tangannya digerakkan, kaki digerakkan. Haleluya. Boleh sambil tepuk tangan. Allah kita aja buat bilang. Puji Tuhan.
Bapak-bapak? Silakan duduk dulu. Haleluya. Saatnya kita akan memberi. Ya, kita persiapkan persembahan kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki amplop, boleh mengambil di belakang kursi yang sudah dipersiapkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kepuasan, kebahagiaan Tuhan nyatakan pagi hari ini. Bahkan kelepasan Tuhan berikan atas kami. Saatnya Tuhan kami memberi. Biarlah Tuhan kami memberi dengan sukacita di hati. Dan kami belajar untuk menyatakan firman Tuhan walaupun kecil. Dan setiap kami boleh percaya bahwa setiap kami yang menabur di ladangnya Tuhan, semua tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih. Mari Kau kuduskan setiap persembahan daripada hamba-hambamu pagi hari ini. Boleh semuanya dipakai untuk hormat kemuliaan di bumi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan melimpahkan berkat-berkat yang lebih luar biasa bagi setiap hamba-hambamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh maju ke depan.
boleh membuat kita bisa menangkap setiap benih firman Tuhan yang akan ditabur, sehingga kita pulang bukan dengan tangan kosong, tapi kita pulang membawa berkas-berkas yang baru, dan kita siap untuk diubahkan, kita siap untuk diajar oleh Tuhan, bahkan kita siap untuk menyatakan kesalahan kita, supaya pada hari ini firman untuk mendidik kita. Kami bersuka cita sebab Engkau ada bersama dengan kami. Untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, siapkan hati kami untuk kami ditaburi kebenaran-Mu Tuhan. Supaya melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh semakin mengerti akan perkataan-Mu yang penuh kuasa, yang sanggup mengubah keadaan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir untuk memulihkan kami. Engkau hadir untuk menyembuhkan kami. Engkau hadir untuk menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir di tempat ini, ketika kami boleh merasakan kehadiran-Mu, maka kami akan dijamah oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau
Engkau baik, sangat baik dan teramat baik Tuhan. Tidak cukup dengan kata-kata untuk menggambarkan, melukiskan, mengekspresikan terima kasih kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah hati kami, perbaharui kami, supaya kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin menyenangkan hati Tuhan. Apapun keadaan yang sedang menimpa kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman-Lah dan kami siap menyambut firman Tuhan. Kita yang siap menyambut firman Tuhan, kita akan katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iswan dan Ibu bersama dengan tim Om Edi dan Ibu bersama juga dengan Pak Agung dan Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kayaknya kita baru ketemu ya Bapak Ibu ya. Ketemu lagi ya, bulan Mei kita baru berjumpa, hari ini kita berjumpa kembali. Bapak Ibu, tema yang diberikan itu menarik, level up, naik lebih tinggi lagi. Dalam hal apa? Dalam hal firman, Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana ketika kita mengatakan kita mau level up di dalam firman Tuhan, maka kita semua harus mempercayai bahwa sabda atau perkataan Tuhan itu adalah amin. Sabda atau perkataan Tuhan itu penuh kuasa yang sanggup mengubah keadaan kita, apapun itu bentuknya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya memberikan tema sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh gereja di tempat ini. Firman yang mengubah itu terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Bapak Ibu, sebelum kita menengok ke dalam firman Tuhan, saya mau kasih ilustrasi Bapak Ibu. Sebenarnya ada dua alat. Dua alat ini sebenarnya nggak asing bagi kita ya, tapi mungkin kita jarang lihat atau nggak ngeh aja. Yuk, next slide. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya munculkan ada dua alat ya. Memang jenisnya termometer itu banyak, termostat juga banyak, tapi saya tidak akan membahas tentang jenisnya karena memang itu bukan bahasan saya. Tetapi dua alat ini punya fungsi yang berbeda. Saya tempatkan termometernya ini adalah di ruangan, termostatnya juga adalah di ruangan, Bapak Ibu ya. Termometer itu adalah alat yang biasanya digunakan untuk menunjukkan suhu ruangan. Artinya ini sebagai alat ukur suhu ruangannya berapa derajat. Sedangkan termostat Bapak Ibu fungsinya beda. Ini bukan sebagai alat pengukur, tetapi ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah suhu ruangan. Termometer untuk mengukur suhu ruangan berapa derajat. Sementara termostat itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah suhu ruangan. Jadi suhu ruangannya mau panas atau maupun dingin, itu bukan termometer yang berfungsi, tetapi yang berfungsi adalah termostat, Bapak Ibu ya. Nah, yang menariknya makanya termostat itu fungsinya adalah untuk mengontrol, bukan sebagai alat ukur. Dari dua alat ini Bapak Ibu memberikan satu gambaran yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu ya. Kita nggak sadar nih Bapak Ibu, sebenarnya kita ini kalau lagi punya banyak tantangan, lagi punya banyak masalah, maka kita ini suka pakai termometer. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Artinya apa? Karena kita selalu bereaksi. Kalau saya sakit, reaksinya apa? Ih, sembuh gak nih ya? Kalau lagi usaha, lagi sepi, waduh, ini berapa lama nih reaksinya? Waduh, udah mikir yang enggak. Atau kita seringkali mendengar istilah overthinking. Udah mikirnya jauh ke depan, sesuatu yang buruk sebenarnya belum tentu terjadi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih banyak reaksinya. Makanya kita tanpa sengaja, kita ini sebenarnya memposisikan diri kita ini mengukur, menilai,
masalah yang sedang kita hadapi, tantangan yang sedang kita hadapi. Tetapi akan sangat berbeda ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan, sabda Tuhan yang justru mengubah hati orang percaya agar tidak lagi dikendalikan oleh keadaan. Sebab tanpa kita sadari Bapak Ibu, dengan termometer yang kita gunakan, kita itu sudah terkungkung bahwa kita ini memang punya masalah, punya tantangan yang membuat kita itu tambah berat. Tetapi ketika kita berhadapan dengan sabda Tuhan, justru mengubah keadaan itu. Yang mengubah itu bukan termometer Bapak Ibu, tapi termostat. Kira-kira gambarnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, contoh itu bukan diambil dari kehidupan kita, tetapi contoh itu akan kita ambil dari kehidupan para murid Kristus. Bapak Ibu, yuk kita sama-sama dengan hukumnya gak wajib, bukan sunnah. Kudu bu Alkitab, sok atuh mau ngeliat. Sok atuh aja Bapak Ibu. Sok atuh kah? Yang di sebelah kanan sana, ayo monggo yang bawa Alkitab kayak saya ada berapa orang? Silakan atau diangkat. Puji Tuhan Bapak Ibu, ada di sebelah kanan. Paling hebat ya. Hebat, sok atuh yang di sebelah sini. Wah, ada 3.000 jiwa Bapak Ibu. Lumayan ya. Sok atuh di sebelah sini, sok atuh di sebelah sini, sok atuh angkat sok atuh. Wah, 3.000, 4.000. 4 tambah 3 tambah 1.000, seberapa ya Teh? Tambah banyak Bapak Ibu. Sok atuh yang di pojok sebelah kiri saya. Ih, nggak ada yang bawa. Kamu kumaha ya? Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Harapan saya Bapak Ibu, emang si Bapak Ibu kayak rada ngerepotin. Mungkinnya kalau mau Alkitab begini ya, saya dia bawanya tadi tenteng dan nggak bisa masuk ke tas saya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, paling tidak ya Alkitab ini sudah menjadi bagian kita. Paling tidak apa? Di bawah. Dibaca nggak tahu ya apa enggak ya. Yang pasti udah dibawa dulu, itu sudah poin penting dibawa. Kalau udah dibawa ditenteng kemana-mana, maka ada keinginan untuk membuka. Ngebaca, udah ngebaca, merenungkan, diapain? Diaplikasikan, diterapkan. Kudu gitu Bapak Ibu. Katanya teh mau level up. Kalau level up berarti naik, bukan turun. Going up, bukan going down Bapak Ibu ya. Kalau going up tuh mesti naik terus. Ada mahasiswa saya selalu ngomong gini, Ibu saya mau naik ke atas, udah naiknya pasti ke atas. Bener gak Pak? Enggak Bu, saya mau turun kemana? Bu saya mau turun ke bawah. Kalau udah turun pasti ke bawah Bapak Ibu. Jadi kalau mau milih kata, pilih salah satu. Saya mau ke bawah atau saya mau turun. Saya mau naik atau saya mau ke atas. Nah sekarang Bapak Ibu mau naik ke atas, mau turun ke bawah, atau Bapak Ibu posisi di mana sok atuh? Kalau Bapak Ibu mengatakan saya mau naik ke atas, berarti itu double job. Paham ya Bapak Ibu? Karena milih 2 kata. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak hanya memilih satu tema, tetapi kita juga harus terapkan. Yuk sama-sama ya Bapak Ibu. Hari ini ayatnya gak banyak Bapak Ibu ya. Gak banyak Bapak Ibu, sedikit Bapak Ibu ya. Yuk kita akan menengok sejenak di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Bapak Ibu, perikop ini sudah sangat terkenal dan kita sudah sangat familiar mendengarin ini ya. Berulang kali kita dengar ini, bukan sesuatu lagi yang asing ya. Judul perikopnya, angin ribut diredakan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka. Mereka itu siapa? Bapak Ibu, kalau kita nengok ke atas ya Bapak Ibu, mereka yang dimaksudkan di sini sebenarnya adalah para murid Kristus. Jadi Yesus tuh ngomong kepada para muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Kok tahu dari mana orang banyak itu yang mana? Bapak Ibu kalau punya waktu lihat di ayat-ayat di atas, perikop-perikop di atas. Yesus itu Bapak Ibu ngajarin orang banyak. Jadi ketika Yesus mengajar, itu banyak orang berkerumun. Padahal Yesus pada saat itu ada di tepi pantai, sehingga dia harus masuk ke dalam perahu. Dan di dalam perahu itulah dia mengajar orang banyak. Nah kali ini Bapak Ibu, Yesus mau meninggalkan orang banyak, tapi dia mau pergi ke seberang bersama dengan murid-muridnya. Ini ya Bapak Ibu, saya kasih gambaran dulu. Nah,
lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu. Bapak Ibu tolong perhatikan, waktu Yesus memberikan ngajak, ya sebenarnya bukan memberi perintah, ngajak murid-muridnya ke seberang, sebenarnya Yesus posisinya sudah ada di dalam perahu, bukan di luar perahu, di dalam. Jadi gini Bapak Ibu bisa bayangin, Yesus ada di sini, ngajakin muridnya, jadi muridnya kan di luar perahu ya, masuk ke dalam perahu. Jadi mereka bersama-sama dengan Yesus di dalam perahu yang sama. Nih Bapak Ibu menarik. Nah, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Jadi artinya Yesus bersama murid di dalam satu perahu, tapi ada perahu lainnya yang ikut barengan. Tetapi siapa yang di dalam perahu yang lain? Alkitab tidak memberikan catatan dan kita tidak akan melihat di situ. Ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu, kalau di sini dikatakan adalah topan, nah Bapak Ibu, saya lihat ada buku tafsiran topan yang dimasukkan itu semacam angin, apa ya? Kalau orang Indonesia bilangnya angin ribut. Kalau orang barat sana bilangnya tornado. Bapak Ibu, saya juga kaget ya, biasanya tornado itu di TV gitu ya, yang gini-gini. Bapak Ibu tahu yang muter gitu ya, yang muter. Terus semua atap-atap bisa berterbangan, mobil bisa berterbangan, bahkan orang bisa Sekarang teh di Indo ada, anginnya kayak kieu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika Yesus bersama dengan para murid, angin besar atau angin ributnya kalau kita menggunakan istilahnya itu menimpa bukan kapal, sebenarnya perahu. Perahu itu lebih kecil, Bapak Ibu. Kalau kapal lebih gede, kalau perahu itu lebih kecil. Mesti bedain ya Bapak Ibu, kalau kapal itu lebih gede, perahu itu lebih kecil. Nah, yang menarik Bapak Ibu, selain ada angin besar, angin topan atau tornado itu menyerang atau menghajar perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya, tidak cukup di situ, ombaknya juga gede. Bapak Ibu, kalau orang yang berselancar yang dicari ombak besar. Tapi kalau lagi naik perahu, jangan nyari ombak Bapak Ibu. Nah, ombaknya gede. Nah, karena ketika ombak gede itu kayak gini Bapak Ibu ya. Saya mau bawa Bapak Ibu masuk ke dalam situasi. Ombak gede itu kayak gini, set. Maka tidak heran air danau Genesaret itu masuk ke dalam perahu di mana Yesus bersama murid-muridnya ada. Bapak Ibu imagine perahunya penuh air, oke. Kemudian ada angin besar. Kira-kira gambarannya begitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Sehingga perahu itu penuh dengan air. Nah, yang menarik ketika air di dalam perahu itu penuh, kemudian ada angin yang gede banget. Yesus sedang tidur di buritan. Bapak Ibu, buritan itu apa? Buritan itu ada di belakang bukan kapal ya, sekali lagi saya harus nggak boleh salah ngomong, ada di perahu. Nah, kalau di dalam perahu memang kemudinya itu bukan di depan, tapi di belakang. Bapak Ibu bisa bayangin Yesus ketika ada di buritan, berarti dia sebenarnya, saya membaca di dalam buku komentar, sebenarnya dia itulah yang menjadi pengemudinya. Cuma dia lagi bobok. Orang Sunda bilang lagi sare, lagi tidur. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Sok ngebayangin, sejenak ngebayangin masuk ke dalam teks. Ini kapal hampir karam, kemudian dia lagi bobok, nyenyak lagi. Mending nyenyak bisa Bapak Ibu. Jadi seolah-olah begini Bapak Ibu, seolah-olah juru mudinya itu tidak merasa terganggu dengan ancaman bahaya yang bisa saja merenggut nyawa mereka. Merasa tidak terbaca. Ini menarik Bapak Ibu, saya mau jelaskan seperti itu ya. Kemudian, udah gitu ya tidur di buritan pakai bantal, Bapak Ibu satu di buritan pakai bantal rumah, itu tidurnya ketambah nyenyak ya. Bapak Ibu bisa bayangin ya, bantal Bapak Ibu bukan apa sih namanya ya, kalau di perahu mungkin ada kayak juglok-juglok, saya nggak tahu apa itu. Ini bantal berarti kan empuk. Kalau saya membayangkan seperti itu ya Bapak Ibu. Saya tidak sedang mendramatisir, tapi sedang saya bawa Bapak Ibu ke dalam teks ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ketika Yesus tidur lagi nyenyak, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Sebenarnya ini bukan teriakan minta tolong Bapak Ibu, tetapi ini teriakan kritik.
Maksudnya murid-muridnya bilang, aduh kita lagi goncang-ganjing, ketakutan, lagi panik attack. Tetapi guru kami lagi enak-enakan tidur. Kita kumaha. Seolah-olah Yesus tidak peduli dengan keadaan murid-muridnya yang saat itu akan tenggelam. Ancamannya kalau penuh perahunya, maka tenggelam. Seolah-olah tidak seperti itu. Tapi menarik Bapak Ibu, lihat reaksi daripada Yesus di dalam ayat 39. Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Memang lokasinya di Danau Genesaret, Bapak Ibu. Lokasinya di Danau Genesaret. Maka yang Yesus lakukan ketika dia bangun, menghardik angin. Oke, ketika menghardik angin, menarik Bapak Ibu. Kemudian di sini dikatakan, dia berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kenapa mesti diungkapkan danau? Karena itu ngomongin ada ombak, Bapak Ibu ya. Jadi ketika dihardik anginnya, otomatis ombaknya juga langsung mereda. Seperti itu. Nah, perhatikan ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Mereka menjadi sangat takut, maksudnya murid-murid ayat 41. Murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan ya yang kita lihat antara guru dan muridnya. Bapak Ibu, saya sudah bacakan firman ini. Nah, saya tidak akan lagi membacakan kembali karena saya akan langsung masuk ke bagian demi bagian dari teks ini. Next slide. Next slide. Oh ya, ya Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Saya lupa ya, di atas kan ada yang bawa Alkitab, nggak lupa nanya. Bapak Ibu yang di atas ada yang bawa Alkitab kayak saya? Minta maaf kelupaan. Ada ya? Oke baik, ada ya? Baik. Bapak Ibu kita lihat ya. Hal pertama dari pembacaan teks yang tadi saya sampaikan, hal yang pertama ini bicara tentang perjalanan yang terganggu. Perjalanan siapa? Perjalanan Yesus dengan para muridnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita tadi mendengar ya di ayat 35, Yesus itu mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Artinya Yesus itu mau pindah tempat. Nah kita tahu ya kebiasaan Yesus kalau ngajar itu selalu pindah-pindah tempat. Jadi dia dari satu tempat ke tempat lain. Dan biasanya yang selalu Yesus lakukan kalau dia mengajar, kalau nggak di atas bukit, kenapa di atas bukit? Karena banyak orang yang datang berkerumun. Kenapa di atas bukit? Supaya Yesus ketika ngajar semua orang bisa dengar, bisa lihat. Nah kenapa harus di tepi pantai? Apalagi masuk di dalam perahu. Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau Yesus masuk di dalam perahu, jadi orang-orang yang berkumpul di tepi pantai itu bisa melihat Yesus, bisa mendengar ajaran Yesus, jadi fokus. Makanya Yesus selalu milih di atas bukit atau di tepi pantai. Kalau nggak di tepi pantai, dia akan akan naik di atas, bukan di atas, akan naik ke dalam perahu. Ini gambarannya seperti itu. Nah jadi ketika dia ngajak murid-muridnya, sebenarnya Yesus itu mau, kalau dibahasakan sederhana, saya itu mau pindah tempat untuk ngajar di tempat lain. Dan saya mau ngajak kamu semua untuk ikut serta di dalamnya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ketika Yesus bareng sama para muridnya, ternyata ini bukan perjalanan yang enak, bukan perjalanan yang mulus Bapak Ibu. Tetapi ini perjalanan yang menakutkan, perjalanan yang membahayakan. Kenapa menakutkan dan membahayakan? Tadi saya sudah jelaskan di dalam ayatnya. Karena ada angin topan, karena ada badai, sehingga membuat perahu yang mereka tumpangi itu terisi atau dipenuhi oleh air. Nah ini Bapak Ibu. Nah makanya saya tuliskan di sini, para murid ketika ada di dalam perahu itu, kalau Bapak Ibu seringkali kita dengar istilah panic buying, betul ya? Kalau biasanya ada peristiwa di satu kota atau di satu lokasi, misalnya ada gempa dan gempa ini cukup berkepanjangan,
maka biasanya ketika diinfokan ini bakal itu, maka ada muncul yang namanya rush hour. Rush hour-nya apa? Panik buying. Pada pergi ke supermarket. Bapak Ibu di Eropa lagi ekstrim panasnya, ada panik buying. Panik buyingnya apa? Beli AC, beli alat pendingin. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak kepanasan. Nah, di bagian ini bukan panik buying Bapak Ibu, tapi panic attack. Ada panic attack yang menimpa para murid. Nah, ketika mereka panic attack Bapak Ibu, justru mereka juga kesel. Satu sisi mereka mengalami panik yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa karena kondisi yang ada pada saat itu. Tetapi di sisi yang lain mereka juga gergetan, mereka juga kesel. Kenapa? Sang guru malah enak-enakan tidur, malah tidak terganggu dengan keadaan yang ada. Di dalam benak para murid, mereka mengatakan begini Bapak Ibu, bahwa guru kami tidak peduli dengan kami. Makanya sebenarnya ketika saya membaca buku komentar Bapak Ibu, jadi ketika mereka mengatakan, kok guru kok lagi tidur, apakah tidak peduli kami binasa? Itu sebenarnya bukan seruan untuk minta tolong, tetapi lebih kepada arah kritikan. Sebenarnya ke sana Bapak Ibu ya. Nah, yang menarik lagi Bapak Ibu, para murid di sini kalau menurut saya Bapak Ibu ya, para murid di sini berlaku seperti termometer. Mereka membaca situasi dan melupakan pentingnya kebersamaan dengan Yesus Sang Guru. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu nanti punya waktu yang membaca di dalam Markus pasal pertama 2 dan 3, ada begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan dan para murid tahu. Mereka tahu Bapak Ibu, karena mereka saksi mata yang melihat secara langsung apa yang dikerjakan oleh Kristus. Bapak Ibu, ada orang yang dirasuki setan ketika Yesus menghadir, setannya keluar. Ibu mertuanya Petrus sendiri itu disembuhkan oleh Yesus. Ada banyak pertolongan, ada banyak keajaiban yang dilakukan Yesus dan murid-murid Yesus itu tahu. Bahkan yang menarik lagi Bapak Ibu, kali ini pun mereka seperahu bersama dengan Yesus. Bukan di perahu yang lain, beda ya Bapak Ibu. Kalau Yesus di perahu A, murid-murid di perahu B. Maka ketika mereka berteriak mengkritik Yesus seolah-olah Yesus tidak peduli, wajar. Tapi kalau ini kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Orang bareng. Yang menarik lagi, yang jadi juru mudi pada saat itu bukan murid. Yang jadi juru mudi pada saat itu adalah Kristus sendiri. How we know that? Bagaimana kita tahu? Karena Yesus posisinya di buritan. Buritan itu di belakang. Maka dia yang menjadi juru mudi, yang mengendalikan, yang mengontrol kapal itu. Nah Bapak Ibu, ini ya, ada kebiasaan yang namanya suka lupa ingatan. Ya, para murid itu suka lupa ingatan. Ingatan tentang apa? Tentang Yesus Sang Guru yang sudah banyak melakukan keajaiban-keajaiban. Saya mau bilang Bapak Ibu, sebagai contoh ya, saya lebih gampang mendoakan orang sakit ketimbang saya mendoakan diri saya pada saat sakit. Kalau saya mendoakan orang sakit, karena posisi saya lagi nggak sakit Bapak Ibu, kayaknya iman saya menggebu-gebu, Tuhan pasti sembuhkan. Tapi giliran saya sakit, ketika saya berdoa, bisa aja saya lebih melihat keadaan daripada saya melihat Tuhannya. Saya lagi sakit loh Tuhan, sudah cukup lama. Maka bisa jadi doa saya tidak sekuat ketika saya mendoakan orang lain. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu merasakan yang sama. Rasanya kok lama banget ya. Seolah-olah Tuhan pergi. Seolah Tuhan itu tidak bereaksi. Seolah Tuhan itu kayak tidak melihat kita, nggak bareng sama kita. Nah ini yang seringkali kalau menurut saya, itulah yang saya juga alami Bapak Ibu. Kan Ibu hamba Tuhan, oh saya hamba Tuhan. Tapi dia saya harus mengakui bahwa saya juga punya titik lemah Bapak Ibu. Dan ini kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu ya, bahwa kita juga sebagai hamba Tuhan punya titik lemah. Nah titik lemah inilah yang makin hari harus makin diturunkan. Tetapi biarlah kita boleh semakin naik lagi Bapak Ibu. Yuk next slide, saya akan tunjukin ke Bapak Ibu ya. Nah, ketika dikatakan perjalanan mereka terganggu karena ada ancaman yang mengancam jiwa mereka,
Bapak Ibu bisa imagine nggak ketika mereka berada di dalam perahu, mereka itu sebenarnya sedang rest, sedang istirahat. Mereka kan tidak sedang lagi pelayanan Bapak Ibu, enggak. Mereka tidak sedang pelayanan di dalam perahu, tapi mereka sedang rest. Nah, jadi mereka tuh butuh istirahat, tetapi yang mereka hadapi itu badai yang dahsyat. Yang mereka hadapi itu ancaman. Jadi ini sesuatu situasi yang sangat tidak diharapkan. Nah, Bapak Ibu, saya langsung masuk ke bagian hidup kita ya Bapak Ibu, supaya gampang bagian demi bagian masuk ke dalam kita. Kehidupan orang percaya mungkin memiliki lebih banyak badainya Bapak Ibu daripada laut yang tenang. Bisa jadi Bapak Ibu, kita lebih banyak menghadapi badai kehidupan ketimbang kita menghadapi laut yang tenang. Bisa jadi Bapak Ibu. Bahkan mungkin menghadapi tantangan yang mengancam jiwa. Bisa aja Bapak Ibu ya. Ini adalah situasi yang dihadapi para murid. Bisa saja kita juga mengalami, bahkan juga mungkin lebih dahsyat lagi. Bisa saja Bapak Ibu. Makanya saya mau mengajak Bapak Ibu sedia payung sebelum hujan. Iya. Jangan sampai gini, udah ada tantangan, jadi gini, kayaknya ini cuacanya lagi bagus, lagi nggak ini, tapi ada ramalan cuaca mengatakan bahwa nanti jam sekian ini akan ada hujan. Tetapi ketika dilihat langitnya kok lagi cerah, kayaknya nggak mungkin hujan, makanya nggak bawa payung. Nah, ketika nggak bawa payung, Bapak Ibu jalan dengan enak, tiba-tiba hujan turun. Nah, ketika hujan turun, maka yang ada adalah kita kebasahan. Kenapa? Kita nggak bawa payung. Kemudian ada orang ngomong gini, lagian kenapa dipercaya? Namanya juga ramalan cuaca, bisa iya, bisa enggak. Namanya juga ramalan. Paham ya Bapak Ibu? Nah, saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, we know, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kalau kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Be ready. Caranya bagaimana be ready? Sedia payung sebelum hujan. Artinya, nah Bapak Ibu, saya menggunakan ini, saya ambil kalimat ini sangat bagus di salah satu buku commentary. Must be prepared for the storm that will surely come. Jadi Bapak Ibu, kita harus siap sedia sampai nanti badai itu akan datang. Badai itu gak usah diundang, dengan sendirinya akan datang dan akan mampir. Makanya yang harus kita lakukan ada, jangan gini, Bapak Ibu jangan bilang, saya akan punya Tuhan yang kuat. Yes, hebat. Maka tiba-tiba mengundang badai, ayo aku datang, saya selama ini tenang-tenang aja. Jangan biarkan itu diundang, tetapi kalau itu datang, kita sudah be ready for that. Itu yang penting Bapak Ibu ya. Jadi ini perjalanan yang terganggu. Next slide. Kita lihat yang lain lagi Bapak Ibu. Nah, saya akan masuk kepada firman yang berkuasa. Benar gak Bapak Ibu? Saya mau kasih ilustrasi yang gampang. Benar gak ya? Sekarang cuacanya lagi panas banget. Ya, saya di ruangan kamar saya itu ada bed cover, tapi itu gak pernah kepake. Kenapa? Karena panas. Bed cover itu akan kepake kalau lagi dingin cuacanya, maka itu akan kepake. Artinya apa? Memang ini dibutuhkan. Sama juga Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menyaksikan, merasakan sabda Tuhan atau firman Tuhan itu berkuasa kalau nggak ada satu kejadian yang mendesak untuk kita bisa melihat, merasakan kuasa Tuhan melalui perkataannya. Kalau Bapak Ibu berada di danau atau laut yang tenang, jangan berharap Bapak Ibu akan melihat, merasakan sabda Tuhan yang berkuasa. Nggak ada. Karena nggak ada satu kejadian yang kita butuh akan hal itu, nggak ada. Makanya Bapak Ibu, kok yang lain dapat terus ya sabda Tuhannya berkuasa, kok saya biasa-biasa aja, udah lagi tenang. Yang sana lagi nggak tenang. Maka yang nggak tenang membutuhkan firman Tuhan untuk meneduhkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya firman yang berkuasa, sabda yang berkuasa itu bisa dirasakan adalah pada saat di tengah-tengah badai atau gelombang itu menerpa. Nah, saya munculkan di sini ya. Kemudian Yesus bangun dan menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu. Nah, ini menarik. Menghadik itu sama artinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti lihat ya di dalam Markus pasal 1 ayat 25, itu ketika kata menghadik
itu dipakai, itu sama artinya mengusir. Mengusir apa? Mengusir roh jahat yang ada dalam diri orang tersebut. Tapi kalau di sini dikatakan menghardik, bukan mengusir Bapak Ibu, tetapi meneduhkan, menenangkan Bapak Ibu ya. Nah, makanya saya munculkannya. Kata menghardik itu adalah kata perintah. Maka ini ada kata seru Bapak Ibu ya. Kata perintah mutlak. Kalau mutlak itu artinya memang harus. Kalau namanya mutlak itu harus Bapak Ibu, yang disertai otoritas ilahi untuk menaklukkan dan menghentikan kekacauan. Jadi ketika dikatakan Yesus melalui sabdanya, melalui firman-Nya, melalui perkataannya menghardik angin topan itu, maka dikatakan itu sama artinya Tuhan Yesus sedang menghentikan, sedang meredakan dan membuat teduh daripada angin itu, bahkan danau itu juga dibuat teduh dan tenang. Makanya Bapak Ibu, saya temukan ini ada kata yang menarik, sebenarnya itu juga ada di dalam Alkitab kita, agar menjadi tenang dan tetap tenang. Kalau tenang itu dari yang bergejolak jadi tenang. Kalau namanya tetap tenang artinya itu dipertahankan. Bukan tenangnya hanya 1 jam, 2 jam, tetapi bisa berkelanjutan. Itu yang disebut dengan tetap tenang. Jadi ketika Tuhan menghentikan melalui perkataannya Bapak Ibu, itu bukan hanya tenang sesaat, tetapi itu dibuat tenang yang berkelanjutan. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Di sini sangat jelasnya saya tuliskan di PPT saya. Perkataan Yesus yang berkuasa atau sabda Yesus yang berkuasa sanggup meredakan badai dan meneduhkan danau Genesaret. Nah, Bapak Ibu mengingatkan kita tentang peristiwa penciptaan di dalam Kejadian pasal pertama. Ketika segala sesuatunya itu kosong, tidak ada, maka ketika Tuhan berfirman, semuanya menjadi ada. Makanya dikatakan firman Tuhan itu berotoritas, firman Tuhan itu berkuasa, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Meredakan goncangan supaya terjadi perteduhan, terjadi ketenangan. Jadi clear Bapak Ibu menyatukan dari apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang pertama. Makanya Bapak Ibu saya senang pakai bahasa Inggris ini, peace. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya memang istilahnya peace, be still. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, hari ini Yesus juga dapat meneduhkan badai ombak yang melanda kehidupan kita, agar kita yang sedang ketakutan di dalam pergumulan dapat menjadi tenang. Mungkin pergumulan kita belum selesai Bapak Ibu, tetapi ketika Tuhan meneduhkan, maka ada ketenangan di dalam batin kita. Ini adalah sesuatu yang memang sulit untuk bisa kita pahami, tetapi inilah yang bisa kita alami. Bapak Ibu, kemarin saya lihat ada satu TikTok. Saya suka lihat TikTok Bapak Ibu, karena ada banyak hal ya. Waktu saya lihat TikTok, ada seorang anak. Ini kelihatannya dari Timur Tengah ya, ini dari wilayah Timur Tengah sana. Nah, ini anak mungkin umurnya sekitar 10 tahun. Ini anak laki-laki, kepalanya pelontos botak. Kemudian bapaknya ngajak ngobrol. Bapaknya tanya begini, kamu tahu nggak kenapa Tuhan kasih kamu cancer? Anak ini jawab begini Bapak Ibu, Tuhan kasih saya cancer karena saya adalah orang pilihan Tuhan. Terus bapaknya tanya, why you? Kenapa mesti kamu yang dipilih? Kenapa bukan mama? Kenapa bukan papa? Anak ini bilang, karena aku dipilih Tuhan, karena Tuhan tahu aku bisa melewatinya. Kemudian bapaknya tanya, kamu marah gak sama Tuhan? Karena kamu ketika melewati masa sakitmu, kamu harus banyak treatment dan itu sangat menyakitkan kamu. Kamu marah gak sama Tuhan? Anak ini jawab, ya. Saya gak marah sama Tuhan, karena saya percaya akan firman Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan yang berkuasa itulah yang membuat saya bisa teduh sekalipun menyakitkan dalam prosesnya. Bapak Ibu, ketika saya nonton TikTok ini, saya termasuk juga yang menangis. Gak gampang Bapak Ibu.
Dan gampang ada satu pengakuan dari seorang anak yang masih kecil. Di dalam penderitaannya justru dia mengatakan, firman Tuhan itu berkuasa, sekalipun aku belum sembuh. Sepertinya ya Bapak Ibu, saya lupa ya, sepertinya pernah ada TikTok yang sebelumnya dan anaknya, sepertinya anak ini sudah pass away, sudah meninggal. Sepertinya sudah meninggal. Tetapi menarik Bapak Ibu, di tengah-tengah badai hidup yang sangat luar biasa ketika anak ini mengalami sakit kanker, justru dia tidak menyangkali imannya, dia tetap mempercayai firman Tuhan itu berkuasa, sekalipun dia tidak disembuhkan. Tidak gampang Bapak Ibu ya, tidak mudah. Makanya ketika dikatakan peace be still, itu artinya bukan berarti semua badai itu bisa aja berlalu. Bisa aja badai itu masih, tetapi kita dibuat teguh. Kita tidak dibuat tergoncang. Kenapa? Karena kita ada di dalam perahu bersama dengan Tuhan. Gambarannya seperti itu. Next slide. Saya menemukan Bapak Ibu dari bacaan-bacaan ini, saya menemukan bicara soal takut versus iman. Nah ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi satu sisi ngomongin soal ketakutan, tapi di sisi yang lain ini juga bicara soal iman. Nah Bapak Ibu, setelah meredakan badai, Yesus menantang. Nah Bapak Ibu, kali ini Yesus menantang. Jadi bukan lagi bicara percakapan antara seorang guru yang lagi ngomong enak, tapi pertanyaan yang Yesus ajukan kepada muridnya itu berupa tantangan. Nah, Yesus menantang sikap hati murid-muridnya. Mengapa kamu ketakutan? Nah, saya menemukan di dalam bahasa Inggrisnya bagus Bapak Ibu. Justru para murid ini menjadi orang-orang pengecut. Kenapa pengecut? Karena mereka seolah-olah tidak pernah mengingat apa yang sudah dilakukan Yesus di waktu-waktu yang lalu. Jadi yang mereka lihat adalah masalahku, tetapi mereka tidak melihat bahwa Yesus juga pernah banyak melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Apa yang Yesus tunjukkan adalah selalu hal yang penuh kuasa. Nah, makanya Bapak Ibu di dalam bahasa Inggris itu jauh lebih menjelaskan. Dikatakan jadi mereka tuh takut, tapi ketakutannya lebih kepada sebagai seorang pengecut. Tidak berani menghadapi kenyataan. Kenapa tidak berani menghadapi kenyataan yang sedang mereka hadapi? Karena mereka lupa dengan apa yang Yesus pernah lakukan di sebelumnya. Nah, belumkah kamu percaya? Wah, ini pertanyaan yang menantang Bapak Ibu. Kenapa kamu takut? Dan kenapa kamu belum percaya? Belum percaya artinya, aku kan ada bersama dengan kamu di dalam perahu yang sama. Bahkan aku ada di dalam guritan. Artinya aku yang mengemudi perahu ini. Kenapa kamu tidak percaya bahwa aku yang akan mengendalikan semua yang ada di dalam perahu? Bapak Ibu, bahasa saya sederhana ya ketika saya baca ini. Kalau udah jadi jurumudi Bapak Ibu, mau apapun yang terjadi, nasib kita itu kan tergantung jurumudi. Benar gak sih Bapak Ibu? Kayak suami saya Bapak Ibu ya. Suami saya mau ngebut kayak, tapi jangan bilang-bilang Pak Yusak Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Pak Yusak lagi buru-buru nih, lagi rush hour begitu, karena memang ini, kenceng banget, apalagi di jalan tol. Pak Yusak itu akan kenceng banget di jalan tol ketika saya tidur. Jadi ketika saya tidur, Pak Yusak kesempatan untuk bawa mobil set. Nah, ketika Pak Yusak bawa mobil sekencang apapun, saya tetap tenang. Nah, ini suamiku kan gak bakal celakakan aku loh Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu? Mungkin gak sih suami saya yang baik hati sedunia, terus tiba-tiba begini, saya udah sebel banget sama istri saya, cerewet pisan, saya mau mobil kencang, set. Supaya apa? Supaya istri saya mengalami accident. I don't think so like that Bapak Ibu. Saya sangat berani. Jadi ketika Pak Yusak begini-gini, menariknya Bapak Ibu, ini kejadian benar. Nanti kalau Pak Yusak pernah ditanya ya, ini beneran. Saya mah tidur gak kebangun. Beneran. Katanya kenceng Bapak Ibu. Kencengnya minta ampun. Di jalan tuh, jangan ngomong-ngomong ya Bapak Ibu. Ini karena pas aja ya, jadi saya memberikan ilustrasi ini karena pas. Jadi ketika Bapak Yusak di jalan tol itu bisa 100, paling pol 160 Bapak Ibu, kenceng. Karena mobilnya juga bisa dibawa kenceng. Langsung set, malaikat aja susah ngejar.
Apalagi mobilnya turbo, Bapak sebut. Malaikat susah ngejar Bapak Ibu. Yang menarik, saya di sampingnya. Kan kami cuma berdua. Saya di sampingnya, gak kebangun. Saya tuh bangun kalau mau ke belakang. Bapak Ibu bisa imagine masuk ke dalam taksi. Ini udah goncang-gancang. Nah, Tuhan tuh mau bilang gini, gue ini juru mudinya. Gue yang tanggung jawab sama nasibmu, sama nyawamu, sama jiwamu. Why kamu gak percaya? Paham Bapak Ibu? Ini realita yang dihadapi oleh para murid. Makanya saya bilang, saya akan sangat mudah mendoakan orang sakit, karena saya gak sakit. Tapi saya akan mengalami tantangan ketika saya berdoa untuk diri saya pada saat saya sakit. Itu sebuah tantangan yang lebih berat menurut saya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah yang menarik Bapak Ibu, saya menemukannya. Pertanyaan mengapa, artinya mengapa kamu takut, kemudian mengapa kamu belum percaya. Sebenarnya Yesus menyoroti akar masalah, yaitu apa? Iman mereka yang masih rapuh. Mereka orang yang beriman, tapi imannya gak cukup kuat, rapuh. Nah Bapak Ibu, kekuatan iman kita itu akan teruji pada saat menghadapi tantangan. Kalau gak ada tantangan, gak ada badai hidup, iman kita gak akan terlihat kuat atau enggak. Nah para murid ini teruji pada saat kamu menyaksikan orang sakit disembuhkan, iman kamu mengatakan Yesus berkuasa. Perkataan Yesus hebat, perkataan Yesus berotoritas. Kemudian pada saat Yesus mengusir setan, kalian juga percaya bahwa perkataan Yesus itu adalah berkuasa. Tetapi pada saat kamu menghadapi masalahmu sendiri, justru kamu tidak mempercayainya. Iman mereka tidak cukup Bapak Ibu untuk mengatakan yes I trust you Lord. Tidak cukup. Nah makanya Bapak Ibu, fokus mereka adalah pada besarnya masalah itu Bapak Ibu. Benar gak sih? Tuhannya kan gede, Tuhan tuh juru mudi, tapi yang dilihat tuh ombak, yang dilihat itu ada badai, yang dilihat itu anginnya gede banget, itu adalah badai. Makanya mereka lihat itu, makanya fokusnya ke situ. Padahal di belakang mereka itu ada Yesus yang bareng sama mereka. Mereka nggak lihat. Jadi kayak gini Bapak Ibu, bener nggak sih? Kalau saya ngajarin mahasiswa gini, coba kamu ambil pena, pegang begini ya, penanya begini. Coba apa yang kamu fokuskan? Nah, anak ini lihat, Bu, saya nggak lihat apa-apa, yang saya lihat cuma pena. Oh, udah karena fokusnya ke pena. Coba penanya diginikan, apa yang kamu lihat? Mending banyak orang. Paham Bapak Ibu? Nah, namanya fokus tuh pakai gini. Jadi yang mereka fokuskan bukan Yesusnya, yang mereka fokuskan adalah badai sama air yang masuk ke dalam perahu itu. Makanya there's no wonder Bapak Ibu, kalau mereka tidak bisa melihat Yesus yang berkuasa ada bersama dengan mereka, dibandingkan besarnya pribadi yang ada bersama mereka di dalam perahu. Itu loh Bapak Ibu. Makanya ya mohon maaf Bapak Ibu, seringkali ada orang bilang ini saya udah ikut Tuhan 30 tahun, udah 50 tahun, gak jaminan. Gak ada jaminan tentang itu. Jaminan yang bisa mengukur kita ini tetap percaya sama Tuhan atau tidak adalah pada saat ada bahaya, pada saat ada tantangan baru terakdol keren pisan. Tapi kalau kita lagi sehat-sehat, nggak ada masalah, menurut saya tidak teruji Bapak Ibu, ya tidak teruji. Next slide. Nah, Bapak Ibu di sini happy ending nggak? Happy ending, ya. Dari yang takut akhirnya mereka menjadi orang yang mempercayai Bapak Ibu. Makanya akhirnya setelah menyaksikan kuasa Yesus yang berkuasa atas alam, respon mereka berubah secara radikal. Berubahnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti lihat di dalam ayat 41. Di sini dikatakan, mereka tidak lagi mempertanyakan tindakan Yesus. Mengapa engkau biarkan ini? Nggak ada lagi pertanyaan itu. Nggak ada lagi kritik. Kenapa? Karena masalah mereka sudah teratasi. Yesus sudah turun tangan dan masalah mereka teratasi. Tetapi mempertanyakan identitasnya, siapa gerangan orang ini? Artinya Bapak Ibu, ketika mereka mempertanyakan siapa gerangan orang ini, sebenarnya mereka mau mengatakan, waduh guru saya hebat pisan, sampai-sampai alam pun tunduk atas otoritas perkataannya. Nah makanya Bapak Ibu, rasa takut akan bahaya fisik berganti menjadi rasa kagum yang penuh hormat. Jadi takutnya itu bukan takut seperti yang
di ayat sebelumnya. Tapi takut di sini menunjukkan rasa kagum terhadap guru mereka yang hebat dan luar biasa. Penuh hormat akan kuasa ilahi. Nanti Bapak Ibu kalau punya waktu, bandingkan Mazmur 89 ayat 9 sampai 10. Ini memiliki nada yang sama seperti yang ada di dalam ayat 41. Nah, next slide. Ini slide terakhir Bapak Ibu. Nah, ini buat kita Bapak Ibu ya, ini yang buat kita, tidak untuk para murid ya. Iman tidak menghilangkan badai. Enggak semua iman kita itu bisa menghilangkan badai Bapak, enggak semua. Artinya ada yang masih ditunda, belum tuntas yang dikerjakan oleh Kristus. Nah, kita masih punya iman enggak? Yang sakit mungkin masih belum disembuhkan Tuhan. Mungkin ada masalah yang lainnya. Terus kita bilang berarti Tuhannya enggak penyembuhkan, tapi memang belum tuntas. Ya, belum tuntas. Iman tidak menghilangkan badai, tetapi membuat kita tetap tenang di tengah badai. Nah, ini yang berbeda Bapak Ibu ya. Kemudian ketika ketakutan muncul, tetaplah percaya sebab Tuhan berjalan bersama. Bapak Ibu, nanti kalau punya waktu lihat dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya nggak bacakan ya. Yesaya 40 ayat 31 di situ dikatakan, kalau secara sederhana Bapak Ibu, kalau saya terjemahkan adalah gini ya. Berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, atau orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sebab mereka itu akan diberikan kekuatan ekstra dan mereka akan terbang seperti burung Raja Wali. Nah Bapak Ibu, burung Raja Wali itu akan kelihatan kekuatannya pada saat menghadapi badai. Jadi semakin besar badainya, semakin gede anginnya, maka kekuatannya burung Raja Wali di mana? Di sayap. Nah Bapak Ibu, jadi ketika ada badai gede atau angin gede, maka Raja Wali itu akan senang. Kenapa? Dia akan membuat dia terbang semakin tinggi. Semakin besar badainya, semakin dia tinggi. Nah makanya Bapak Ibu, dalam dunia perhewanan atau dalam dunia perbinatangan, Raja Wali adalah salah satu burung besar selain burung kasuari. Kekuatannya di sayap. Nah Bapak Ibu, makanya ketika dia naik, Bapak Ibu, dia tidak gini, itu mah ayam. Kalau ayam itu nampak. Kalau Raja Wali itu mengembangkan set. Nah, jadi kalau burung Raja Wali Bapak Ibu, ketika ada angin semakin gede, dia supaya bisa terbang semakin tinggi, level up kan, naik dari atas, maka dia harus begini, set. Nggak begini, itu ayam. Bapak Ibu pernah dikejar ayam nggak? Saya karena lagi iseng, ada ayam yang habis bertelur, saya iseng karena ayamnya kan ngegangguin pisang, ngehalangin jalan saya. Pas saya lagi ke daerah Sukabumi, Bapak Ibu, ngehalangin jalan saya tenggepak. Begitu dia gepak parah, dia ngejar saya. Ketika ngejar dia nggak begini Bapak Ibu, tapi kepak-kepak. Sebenarnya ayam itu bisa terbang tapi rendah ya, gini-gini doang ya, enggak. Nah kalau Raja Wali itu begini. Makanya Bapak Ibu lihat di lagu-lagu pujian kalau ngomongin tentang Raja Wali, maka gambarnya itu selalu begini. Nah, jadi semakin tinggi, semakin besar badainya, anginnya semakin gede, dia akan semakin naik tinggi. Dan begitu nanti dia cari makan turun ke bawah, dia tidak akan merasa capek Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada kekuatan ekstra. Nah ini adalah gambaran orang yang percaya kepada Tuhan, yang tetap beriman kepada Tuhan. Next slide. Ini refleksinya Bapak Ibu. Saya senang pakai bahasa Inggris karena ini akan lebih gampang diingat ya. He give us peace. Dia memberikan kita peace, damai sejahtera, tapi di sini maksudnya perteduhan. Dia memberikan kita perteduhan pada saat kita menghadapi badai duka cita. Kemudian dia memberikan kita juga damai sejahtera atau perteduhan di dalam menghadapi badai kecemasan atau kekhawatiran. Dia juga memberikan kita damai sejahtera atau perteduhan di dalam menghadapi badai ketakutan. Nah kalau dalam bahasa Inggris lebih gampang diingat dibanding bahasa Indonesia, terlalu panjang Bapak Ibu ya. Jadi refleksinya ketiga, di dalam duka cita, di dalam badai kecemasan, dan di dalam badai ketakutan. Slide yang terakhir ini adalah ayat penutup buat kita semua Bapak Ibu ya. Kita akan baca bersama di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang
Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneduhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ada satu lagu Bapak Ibu memang saya belum terlalu hafal. Lagu ini seringkali dinyanyikan dan ini sangat luar biasa bagi kita yang sedang mengalami masa-masa sulit atau sedang mengalami badai yang mungkin belum mereda. Bapak Ibu, ini lagu sangat berkesan buat saya juga Bapak Ibu ya. Ini lagu sangat berkesan, kenapa? Karena ini bicara soal Yesus setia. Meskipun doa kita belum dijawab Bapak Ibu ya, meskipun doa kita belum dijawab, meskipun penyakit kita belum disembuhkan, meskipun masalah kita belum terselesaikan, kita tetap percaya bahwa Yesus setia. Dia senantiasa memberikan kekuatan, memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Tanpa kita sadari, kita seringkali menggunakan termometer pada saat menghadapi masalah dan tantangan hidup. Tetapi kita melupakan termostat yang memang itu adalah Tuhan sendiri yang punya. Tuhan sendiri yang akan mengendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan masalah kita. Kita juga tidak mampu menyelesaikan persoalan kita. Tetapi yang menjadi pengendali, bahkan yang bisa mengubah, itu adalah Tuhan sendiri. Yakinkah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh kuasa, yang melalui sabdanya itu bisa mengubah setiap keadaan yang secara manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Meskipun terima kasih, meskipun doaku belum dijawab, meskipun Tuhan menolongku. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Meskipun dunia menerimku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yes, meskipun doa
kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap makanan rohani yang sudah dipersiapkan atau sudah kami nikmati hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu dengan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Priati untuk firman yang luar biasa. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari yang bertugas untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini ya Bapa, di mana Engkau telah menuntun ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus firman itu Tuhan tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing ya Tuhan, sehingga juga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami berdoa ya Tuhan buat Bu Mur yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Biar Engkau yang memberkatinya berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Berkati dalam kesehatannya ya Tuhan, berkati dalam pelayanannya ya Bapa, berkati juga Tuhan Yesus sebagai dosen ya Bapa di STTBI Tuhan. Juga kami berdoa buat suaminya Pak Yusak ya Bapa, biar Engkau juga yang memberkati ya Bapa. Berkati dalam segala hal Tuhan, dalam kesehatannya ya Tuhan, dalam pelayanannya ya Bapa. Sebagai dosen juga Engkau berkati ya Bapa. Hikmat dan akal budi Engkau tambah-tambahkan terus ya Bapa, agar supaya mereka dapat melayani Engkau dengan penuh sukacita daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan buat pemimpin gereja kami ya Tuhan, Pastor Iwan dan Pastor Florin ya Bapa, serta anak mereka Dalbert ya Bapa. Biar Engkau juga yang memberkati mereka ya Tuhan, baik itu kesehatan mereka ya Tuhan, baik itu pelayanan mereka ya Bapa, baik itu usaha mereka ya Tuhan. Biar Engkau yang memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami berdoa juga ya Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani Engkau pada hari ini ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, biar Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Berkati berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan ya Bapa, biar Engkau yang membuat mereka semua berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir pada hari ini ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka ya Bapa, tapi Engkau yang mengetahui mereka semua ya Bapa. Biar Engkau juga yang memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah berkati dalam segala usaha mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan, ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan ya Bapa. Biarlah Engkau juga yang membukakan jalan bagi mereka semua. Atau di antara mereka ada yang sakit ya Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat-Mu yang tidak hadir pada hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengetahui semua permasalahan mereka. Apapun yang mereka lakukan di luar sana, biar Engkau juga yang menyertai mereka, sehingga minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat persembahan yang telah kami berikan Tuhan pada hari ini. Tuhan, biar Engkau yang memberkatinya. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi Bapa, biar Engkau yang memberkatinya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat tetangga kami kiri kanan muka belakang di gereja ini ya Bapa. Biar Engkau juga yang memberkati mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah dengan keberadaan gereja di tempat ini, banyak jiwa-jiwa di seputaran gereja ini diberkati dan juga mereka boleh datang beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Baik itu daratannya, lautannya, udaranya, ekonominya, politiknya ya Tuhan. Terutama keamanan di negeri kami Indonesia ini Bapa. Biarlah Engkau yang memberkatinya. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami ya Tuhan, sampai pemerintahan yang paling terbawah sekalipun Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka roh takut akan Engkau Tuhan dalam memimpin negeri kami Indonesia ini ya Bapa. Tuhan Yesus Allah yang baik, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan.
Perlindungan tangan kasih-Mu menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tiada kurang suatu apapun. Sebelum kami kembali ke rumah kami ya Tuhan, kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Saja kita semua tuh bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun setiap langkah kita. Dia juga akan memampukan kita untuk hidup berkemenangan di dalam Kristus Yesus, yang memampukan kita menggunakan setiap firman-Nya untuk menang atas badai, untuk menang atas rasa takut, untuk menang atas segala kekhawatiran. Dan kita akan mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus, lepas kemenangan. Dan Dia juga yang akan memampukan kita untuk semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita semua yang akan terima berkat Tuhan dan percaya, katakan amin.